Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ketemu lagi dengan saya Aji Suraji di channel YouTube. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan uraian penjelasan terkait dengan urutan langkah penentuan elevasi alignment vertikal. Para pemirsa, memang berbicara tentang alignment vertikal itu serasa tidak akan pernah ada habis-habisnya karena memang banyak hal yang perlu diketahui, perlu dilatih ya, sehingga bagaimana desain geometrik jalan ini benar-benar terpercaya, bagus, handal ya. Oleh karena itu setiap langkah membutuhkan kecermatan-kecermatan. Nah, materi ini memberikan penajaman kepada wawasan para pemirsa bagaimana menentukan elevasi itu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan rumus bagaimana fungsi parabolik untuk Y kecil, kemudian segitiga dari Y besar dan seterusnya, maka sebenarnya tidak kalah pentingnya itu adalah bagaimana menentukan bentuk geometrik alignment vertikal itu. Ada komponen di bagian depan, bagian kiri itu ada PLV, kemudian di tengah itu ada PPV, kemudian di bagian kanan itu ada PTV. Nah, tiga titik ini penting. Nah, sebenarnya sangat mudah dipahami setelah Anda melihat video yang saya tayangkan ini, itu adanya G1 dan G2. Tapi ini perlu pemahaman yang benar sehingga cara menghitungnya benar. Kenapa itu saya sampaikan? Karena banyak terjadi para desainer, para mahasiswa ngerjakan tugas itu elevasi permukaan jalannya naik turun naik turun naik turun. Nah, mestinya kalau itu cembung berarti kan naik 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 kemudian turun 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 ya. Kemudian kalau itu cekung turun 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 kemudian naik lagi dan lain sebagainya, variasinya macam-macam banyak ya. Cembung itu ada 5 variasi model, kemudian yang cekung juga ada 5 variasi model. Itulah barangkali yang menyebabkan para pemirsa, para desainer, para mahasiswa ini banyak terjadi kesalahan-kesalahan di situ. Nah, oleh karena itu dengan menyimak ini harapannya pemahaman Anda semakin komplit, semakin lengkap sehingga bagaimana mendesain geometrik terutama alignment vertikal ini bisa paham. Nah, kemudian di bagian akhir saya tampilkan ulang yang dulu pernah saya sampaikan tentang ringkasan atau rangkuman bagaimana menentukan elevasi. Oleh karena itu, para pemirsa simak tayangan sampai habis. Para pemirsa, kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang urutan langkah penentuan elevasi alignment vertikal untuk geometrik jalan. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa penjelasan ini saya pandang perlu, mengingat banyak kesalahan yang dilakukan oleh desainer ketika menentukan elevasi permukaan jalan ya. Karena memang rumus-rumus yang ada itu tidak terlalu rinci menjelaskan tentang bagaimana menentukan elevasi. Yang kedua, alasannya buku-buku referensi rujukan itu tidak banyak yang membicarakan tentang alignment vertikal dengan berbagai macam variasi ya. Di dalam buku-buku lebih banyak membicarakan tentang alignment vertikal lengkung cembung ya, gambarnya hanya standar saja, naik kemudian turun. Padahal ada 5 jenis bagaimana alignment vertikal itu terjadi untuk cembung ya. Sementara untuk yang cekung juga begitu. Ada 5 jenis variasi dari lengkung vertikal cekung itu sendiri ya. Oleh karena itu sekali lagi saya memandang perlu untuk menjelaskan supaya para pemirsa, para mahasiswa, praktisi, desainer jalan raya bisa memahami dengan baik ya. Ada suatu urutan langkah penentuan elevasi alignment vertikal
ini saya susun sedemikian rupa bagaimana penentuan arahnya. Jadi yang pertama, kotak yang blok sebelah kiri, tentunya paling tidak ketika kita menghitung itu sudah diketahui gradien G1, G2, elevasi PLV atau PPV, mana yang diketahui ya. Kemudian buat skesa dengan benar ya, tentunya cembung cekungnya jangan sampai keliru ya. Kemudian tentukan nilai perbedaan landai aljabar, seperti A itu G2 min G1 ini perlu diketahui, ini perlu pemahaman bahwa ada kapan itu G plus dan itu G untuk yang min. Kemudian panjang lengkung ya didesain tentunya sesuai dengan kriteria desain, baik itu menyangkut jarak pandang, nilai K maupun pertimbangan-pertimbangan lain di dalam desain. Kemudian menghitung nilai E, jadi jarak dari PPV sampai permukaan jalan namanya EV ini bisa dihitung. Kemudian elevasi PLV, PPV, dan PTV. Nah, ini penting. Jadi justru ini titik tekannya bagaimana PLV, PPV, dan PTV ini fix dengan benar karena ini digunakan sebagai rujukan ketika akan mencari elevasi pada setiap variabel baik itu X1 maupun X2 ya. Selanjutnya menghitung nilai Y huruf kecil, kemudian dengan menggunakan parabola, persamaan parabola X kuadrat setiap segmen. Kemudian menghitung nilai Y besar berdasarkan persamaan bentuk atau bangun geometrik segitiga. Jadi segitiga itu seperti apa dibentuk melibatkan Y kecil dan Y besar. Ini sudah pernah saya jelaskan di pertemuan atau di materi channel YouTube yang sebelumnya. Silahkan dicari. Nah, ini penting tahapan mencari Y ini, tapi perlu diingat, Y besar dicari setelah Y ini ketemu. Nah, karena ada saat tertentu Y besar ini tergantung Y kecil. Kecuali kasus-kasus tertentu, misalnya mendatar itu Y-nya itu berarti tidak ada yang tidak perlu dicari. Nah, kemudian selanjutnya baru ini menghitung elevasi setiap pias atau segmen dengan jarak baik X1 maupun X2. Perlu diketahui X1 itu untuk yang sebelah kiri atau sisi kiri, kemudian X2 itu adalah untuk yang di sisi kanan ya. Kemudian baru setelah itu menggambar hasil desain. Tentunya di dalam desain itu ada STA, ada jarak dan ada elevasi setiap segmen, baik itu termasuk di dalamnya PLV, PPV maupun PTV ya. Baiklah para pemirsa, saya mencoba untuk mengingatkan kembali rumus-rumus dasarnya di mana sebenarnya rumus dasarnya adalah ada ini G1X sama dengan Y besar plus Y kecil. Kemudian Y kecil sendiri dicari dengan rumus G1 min G2 per 2L X2. Sementara Y itu dicari dari boleh diringkas menjadi A ini per 200L X kuadrat. Nah, nanti tentunya EV itu ketika X sama dengan setengah L dimasukkan di sini sehingga ketemu nilainya ya. Oke, saya ingatkan lagi segitiga yang terbentuk, contoh yang ini lengkung vertikal cembung, segitiga yang terbentuk ini adalah ada X1, Y besar, Y kecil, dan garis miring ini adalah G1. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba penjelasan bagaimana menentukan rumus untuk elevasi di masing-masing titik itu. Terutama sebenarnya video ini lebih menekankan kepada bagaimana menentukan ketiga elevasi ini, PLV, PPV, dan PTV. Kalau elevasi setiap segmen sudah pernah saya jelaskan di segmen atau di channel di
di video yang sebelumnya. Nah, jadi video sebelumnya itu membicarakan poin-poin persamaan ini baik di kanan maupun kiri untuk mencari elevasi setiap segmen. Nah, di video ini khusus membicarakan tentang elevasi sebenarnya ketiga elevasi pada titik-titik utama yaitu PLV, PPV, dan PTV. Kenapa ini penting? Karena ini akan digunakan sebagai rujukan ya. Contohnya ini PLV, ini X1. Berarti X1 ini sangat tergantung kepada PLV, baik itu mengukur jarak maupun nanti mengukur elevasi permukaan jalan ya. Oleh karena itu saya memandang penting bahwa PLV ini perlu saya jelaskan ulang. Begitu juga yang sebelah kanan ini, PTV. PTV ini juga menjadi rujukan dari X ini. Jadi jaraknya seberapa, kemudian elevasinya juga akan menjadi rujukan untuk menentukan elevasi permukaan jalan. Inilah yang melatar belakangi begitu pentingnya PLV, PPV, dan PTV. Padahal ini sangat tergantung pada G1 dan G2. Nah, oke. Kasus yang CB1, ketika X sama dengan setengah L, jadi X setengah L, jadi pas di sini, maka kita bisa menentukan berapa elevasi PPV. Nah, elevasi PPV yang ini, yang perpontongan ini. Ingat, ini sebenarnya hanya elevasi imajiner, ya, tidak hanya virtual, ya, fiktif, ya. Kenapa begitu? Karena ini tidak ada di fakta fisiknya. Yang ada kan permukaan jalan di sini. Sepanjang EV ini adalah elevasi permukaan jalan. Tapi elevasi PPV itu sendiri adalah elevasi imajiner. Karena hanya pertemuan garis tangan dari kedua arah G1 dan G2. Tapi ini tetap ini perlu dicari karena digunakan untuk rujukan mencari elevasi PTV ini ya. Oleh karena itu, bagaimana cara mencarinya? Jadi pada X sama dengan setengah L, jadi pas di tengah-tengah sini, maka elevasi PVV sama dengan elevasi PLV ya, ditambah dengan Y1 ditambah dengan Y1 besar ditambah dengan Y1 Y kecil 1. Nah, ini sebenarnya mudah. Cara pandangnya adalah segitiga di mana pada X sama dengan setengah L di sini ya. Itu saja sebenarnya cara pandangnya. Nah, kemudian elevasi PTV ini yang di belakang ini itu ada elevasi PPV dikurangi Y besar min Y kecil ya Y2 tentunya. Ini juga dipandang segitiga yang di sini pada saat X sama dengan setengah L ya, begitu ya. Oke, nanti silahkan dicari bagaimana cara menentukannya ya. Oke, bisa dipraktekkan. Untuk yang blok di sebelah kiri dan sebelah kanan ini tidak saya jelaskan ulang karena saya lebih menekankan pada untuk video kali ini adalah bagaimana menentukan titik-titik utama ini PLV, PPV, dan PTV. Oke, ini untuk yang CB1. Sedangkan untuk yang model CB2 bagaimana menentukannya? Nah, ini yang agak unik. Jadi karena ini naik-naik, maka elevasi PPV ini adalah elevasi PLV ditambah dengan Y1 dan Y2, Y1 kecil dan Y kecil 1 dan Y besar 1. Nah, ini kemudian lalu bagaimana PTV? Karena PTV terhadap PPV ini juga masih mengalami kenaikan, ya. Jadi PPV-nya itu ada di sini, kemudian ini naik. Kita lihat ini segitiganya di sini adalah sebesar Y2 ya. Oke, berarti elevasi PTV itu adalah elevasi PVV ditambah dengan Y2. Oke ya, dipandang jadi segitiganya ini ada Y2. Oke, ini untuk yang CB2. Kita masuk ke CB3.
CP3 ketika turun kemudian turun lagi. Bagaimana elevasi PPV? Elevasi PVP ini adalah kalau kita lihat segitiga yang di sini, maka elevasi PVP adalah elevasi PLV dikurangi dengan Y1 ya, dikurangi Y1. Ya, sedangkan elevasi PTV yang di sini kita pandang segitiga di sini pada saat setengah E gini, maka turun kan? Dari PPV turun seberapa? Ya berarti elevasi PPV dikurangi min Y besar 2 min Y kecil 2 karena turun ya. Oke, ini untuk CB3. Selanjutnya yang CB4. CB4 kita pandang ini adalah naik kemudian mendatar. Nah, ini yang agak unik, naik kemudian mendatar ya. Bagaimana menentukan elevasi PPV ini? Kita pandang segitiga di sini ya. Segitiga di sini sehingga elevasi PPV itu sama dengan elevasi PLV ditambah dengan Y1 ditambah dengan Y1 kecil. Jadi ditambah Y1, Y besar 1 dan Y kecil 1. Nah, kemudian elevasi PTV yang di sini. Nah, ingat karena G2 ini mendatar, maka elevasi PTV ya sama dengan elevasi PPV. Ya ini ya, seperti itu. Oke, ini CB4 masuk ke CB5. CB5 bisa dijelaskan ini jadi mendatar kemudian menurun. Lalu bagaimana elevasinya? Ya ini PPV tentunya sejajar dengan PLV ya toh. Berarti sama elevasi PPV berarti sama dengan elevasi PLV. Sedangkan elevasi PTV ini menurun dari PPV. Menurun seberapa? Yaitu menurun sebesar elevasi PPV dikurangi Y kecil 2 dikurangi Y besar 2. Ini rumusnya ada di sini. Oke, para pemirsa, itu untuk yang cembung dengan 5 variasi. Masih ada cekung dengan 5 variasi lagi. Ya. Model yang berikutnya model cekung CK1. CK1 itu turun kemudian naik ya. Oke, turun kemudian naik. Maka kita lihat di sini segitiga di sini ya, segitiganya ada di sini ya. Maka elevasi PPV berarti turun kan? Turun sebesar dikurangi Y besar 1 dikurangi Y kecil 1. Ini selanjutnya untuk elevasi PTV terhadap PPV maka besarnya adalah naik. Naik seberapa? Ya, naik sebesar ditambah dengan Y besar 2 dan Y kecil 2. Oke, ini untuk yang tipe CK1. Selanjutnya tipe yang CK2. Modelnya adalah turun, kemudian turun lagi tapi agak mendatar, tapi turun menerus ya, terus ya, jadi turun. Kemudian bagaimana elevasi PPV ini? Elevasi PPV ini kalau kita lihat terhadap PLV berarti turun ya, turun. Kita pandang segitiga ini, jadi elevasi PPV sama dengan elevasi PLV dikurangi Y besar 1 dikurangi Y kecil 1. Selanjutnya, elevasi PTV. PTV ini terhadap PPV, ingat, terhadap PPV, ini kalau kita pandang segitiga, pada saat di mana X sama dengan setengah R, segitiganya adalah di sini. Ya, tapi turun dari PPV. Berapa elevasi PTV? Adalah elevasi PPV dikurangi Y besar 2. Oke, begitu para pemirsa ya untuk yang CK2. Selanjutnya yang CK3. CK3 ini saya ingatkan kepada para pemirsa yang telah melihat video saya yang sebelumnya tentang topik ini, ada terjadi kesalahan ketik ya di sini. Yang ini di video sebelumnya tertulis Y kecil,
di sini tertulis Y besar, ini terbalik. Yang benar adalah yang atas ini Y besar, kemudian yang bawah Y kecil. Itu saja. Sedangkan logika rumusnya sama, ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana penjelasannya? Model CK3 ini, CK3 itu adalah naik tetapi tidak terlalu terjal, kemudian naik lagi dengan terjal, sehingga ini disebut dengan cekung, Bang ya. Lalu bagaimana elevasi PPV? Elevasi PVV terhadap PLV kita pandang ini ada segitiga, ya. Ada segitiga, maka elevasi PVV itu adalah elevasi PLV ditambah dengan Y1, ya, karena naik sebesar Y1. Selanjutnya, elevasi PTV. Elevasi PTV itu di sini kalau kita lihat terhadap PPV, maka dia akan naik. Berarti ditambah. Naik sebesar apa? Yaitu elevasi PTV sama dengan elevasi PPV ditambah Y besar 2 ditambah Y kecil 2. Begitu para pemirsa. Selanjutnya kita masuk ke CK4. CK4 itu model umumnya adalah menurun kemudian mendatar dengan gradien 0, ya. Nah, maka bagaimana elevasi PPV terhadap PLV? Maka karena ini turun, seberapa besar turunnya? Yaitu elevasi PPV itu sama dengan elevasi PLV dikurangi Y1, Y besar 1 dikurangi Y kecil 1. Nah, selanjutnya elevasi PTV. Elevasi PTV ini kalau ini gradiennya itu adalah 0, maka ini sejajar. Berarti elevasi PTV ini sama dengan elevasi PLV, ya. Ini sudah ada formulanya ini, ya. CK4. Selanjutnya kita masuk ke model yang CK5. Model CK5 itu adalah gradiennya yang pertama mendatar, kemudian naik, ya, sebesar G2. Nah, bagaimana elevasi PPV? Karena PVV ini sejajar dengan PLV, ya sama elevasinya tentunya, ya, begitu. Nah, selanjutnya untuk yang PTV ini kalau dilihat terhadap PPV maka terbentuk segitiga di sini, ya. Jadi segitiga Y ini kita geser ke sini sampai setengah L, maka terbentuk segitiga. Berarti elevasi PTV itu adalah naik dari elevasi PPV ditambah dengan elevasi Y2 ditambah dengan elevasi Y kecil 2. Ya, oke. Jadi yang dilihat yang ada di sini. Penting ini untuk mengetahui para pemirsa. Jadi perlu dikunci dulu ketika Anda mengerjakan itu biar tidak salah dan memang logikanya benar, naik. Ya, contohnya di sini ya. Ini kan naik terus naik ya. Nah, sering terjadi kadang ini karena hanya tidak memperhatikan elevasi PLP, PVV dan PTP sehingga naik turun karena memang tidak bisa mengontrol ya hasil kerjaan. Jadi para pemirsa sudah selayaknya kita memang setelah kita kerjakan itu kita checking, ya, check and recheck. Ya, makanya ini mestinya naik sampai elevasinya pas PTV. Jadi PTV itu sebenarnya bisa jadi elevasi ini bisa dilogikan naik. Nah, kalau sampai naik kemudian pas di sini turun lagi, ya, ini berarti salah hitung ya para pemirsa. Oke, baik. Saya akan jelaskan lagi. Jadi setelah tadi kita praktekkan, saya sampaikan urutan di awal. Kalau saya buat bagan alirnya, jadi setelah diketahui G1, G2 dan elevasinya yang titik apa ya? Titik yang diketahui bisa PLV, bisa PPV. Sebenarnya bisa PPV karena ini kan titik pertemuannya ya, sehingga tinggal ditarik ke kiri setengah L, ke kanan dan setengah L begitu. Tapi ada beberapa soal yang diketahui PLV ketika akan naik, akan masuk gradien itu elevasinya maupun STA-nya
sudah bisa diketahui. Nah, terserah nanti tinggal logikanya. Jadi penuh dengan logika geometrik. Kemudian kalau ini sudah diketahui, maka A dan L ini bisa diketahui ya. A-nya itu perbedaan landai aljabar, kemudian L-nya adalah panjang lengkung yang tergantung kepada jarak pandang menyiap, jarak pandang henti dan segala macamnya sama nilai K dikontrol ya. Nah, setelah ketemu ini sebenarnya bisa dicari berapa EV, kemudian bisa dicari juga PLV, PPV dan PTV ya. Setelah ada L-nya, kalau belum ada L sulit ya karena tergantung kepada berapa panjang lengkungnya. Ada tadi faktor setengah L tadi. Kemudian setelah dapat A dan L ya bisa kita hitung Y kecil dan Y besar. Perlu diperhatikan, Y kecil dulu yang dihitung karena ada saat tertentu bidang geometriknya itu nilai Y besar tergantung dari Y kecil, tergantung segitiga yang terbentuk ya. Setelah itu baru menghitung elevasi setiap segmen ya. Jadi X1 bergerak setiap misalnya 10 meter, 10 meter, 10 meter sampai habis. Kemudian X2 juga bergerak dari PTV 10 meter, 10 meter, 10 meter sampai habis. Nah, baru setelah itu gambar desain alignment vertikal. Ketiga gambar ini tentunya perlu ada elevasi, kemudian setiap titik ya, kemudian ada jarak dan elevasi, ada jarak, ada STA ya. Begitu para pemirsa. Oke. Nah, kalau kita rangkum seperti ini, rangkuman ini sebenarnya sudah pernah ditayangkan, cuman memang ada yang berbeda dengan tayangan sebelumnya. Ini atributnya dilengkapi, ada Y1, Y2, dan seterusnya ini. Jadi kalau itu kita berbicara tentang sisi kiri, atributnya adalah Y kecil 1 dan Y besar 1. Tapi kalau itu berada di sisi kanan, atributnya adalah Y besar 2 dan Y kecil 2. Cuman kemudian di sini perbedaannya yang kita di video sebelumnya adalah min Y2, min Y kecil, ini sebenarnya adalah min Y besar karena memang ada kesalahan atau kurang tepatan dalam memberikan notasi yang di CK3 ini. Tapi ini yang terbaru, kemudian sketsa garis besarnya bentuknya adalah seperti ini ya. Oke, baik para pemirsa, itulah sekiranya yang bisa saya sampaikan. Namun demikian ada beberapa catatan yang perlu saya garis bawahi. Jadi gradien G1 dan G2 ini memang perlu tanda positif dan negatif ketika mencari nilai A. Jadi kelandaian aljabar itu dicari. Tapi sebenarnya untuk perhitungan-perhitungan yang selanjutnya, baik itu untuk mencari Y kecil maupun Y besar, sebaiknya langsung menggunakan nilai absolut sehingga ketemu nilainya, tidak usah pakai plus minus lagi karena nanti yang ditambahkan dan dikurangkannya adalah nilainya ya. Beda dengan A. Kalau A ini memang perlu memperhatikan tandanya. Jadi sekali lagi, ketika Y kecil dan Y besar, tidak usah memperhatikan tanda negatif positifnya karena yang kita ambil adalah nilai absolutnya. Kemudian catatan yang kedua, titik PPV itu sebenarnya hanya elevasi fiktif, virtual, maya ya, karena dia hanya merupakan titik pertemuan antara dua gradien G1 dan G2. Secara fisik tidak ada. Secara fisik ada di dalam jalan permukaan jalan itu kalau ditarik dari titik itu sebesar namanya EV ya. Oke, karena itu ini perlu dipahami dua catatan ini. Para pemirsa, itulah sekiranya yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa semakin jelas lagi. Memang berbicara tentang geometrik ini tidak ada habisnya ya. Tetapi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa memberikan tambahan wawasan bagi para pemirsa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.